Shalom, sahabat Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan kembali untuk merenungkan salah satu Injil yang kita ambil dari Matius 18 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya, sahabat Tuhan, kita akan pindah tempat, pindah suasana untuk merenungkan firman Tuhan ini agar terdapat suasana baru di dalam perenungan ini. Ya, jemaat sekalian, kalau kita berbicara tentang penyesat, bacaan kita pada hari ini jangan dibaca secara letterlek, tetapi lihat pesan yang ingin disampaikan Kristus kepada kita. Kalau perumpamaannya itu ada zaman sekarang, seperti ini. Taruhlah kita mempunyai media sosial. Lalu di media sosial itu, kita mendapatkan sebuah pesan. Pesan yang ternyata adalah pesan yang salah atau pesan yang menyesatkan. Tentu, yang kita lakukan bukan membuang HP kita, bukan menjual HP kita, atau menguninstall aplikasi tersebut. Tetapi, bagaimana diri kita merespons berita ini? Nah, ini sama seperti perumpamaan yang Kristus berikan. Bagaimana kalau tangan, mata, dan kaki kita menyesatkan kita? Jangan dibaca secara letterlek, tetapi ambil pesannya. Oleh karenanya, ketika kita mempunyai atau mendapatkan pesan atau berita yang menyesatkan kita, apa yang kita lakukan? Pertama, harus hati-hati dalam melihatnya, membacanya, atau mendengarnya. Hati-hati di sini adalah bagaimana diri kita merespons pesan tersebut. Kita dapat membandingkan berita tersebut dengan berita lainnya. Kita dapat melihat kembali apakah berita itu benar atau salah. Jangan sampai berita itu menyesatkan diri kita. Kita dapat menelusuri dengan cara kita mencari kebenaran dari sumber berita tersebut. Oleh karenanya, ketika kita mempunyai sebuah pesan, mendapatkan sebuah berita, harus hati-hati di dalam meresponnya, di dalam menyikapinya. Jangan sampai pesan itu menyesatkan diri kita. Sama seperti diri kita mau pergi ke sebuah tempat. Ketika kita tidak tahu tempat itu di mana, kita akan mencari cara untuk kita dapat mencapai tempat tersebut. Entah memakai aplikasi, entah memakai peta, entah memakai GPS. Gunakan penduduk setempat. Ini adalah cara-cara agar diri kita tidak tersesat, teman sekalian. Dan begitu juga ketika kita mendengar sebuah berita. Bagaimana caranya agar kita tidak tersesat? Kita lihat berita tersebut, kita dalami berita tersebut, dan kita lihat apakah berita itu benar atau salah. Kalau berita itu benar, maka kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Tetapi kalau itu salah, kita perlu klarifikasi dan perlu juga kita bagikan kebenaran dari berita yang seharusnya diberikan. Oleh karenanya, pada saat ini kita diajak untuk melihat kembali apakah berita yang kita dapatkan itu benar atau tidak,
Kalau masih ragu-ragu, mendingan jangan dibagikan. Kalau kita merasa bahwa itu benar dan kita sudah mengecek, kita sudah melihat dan lain sebagainya, bisa kita bagikan. Dan juga kalau kita tahu berita itu adalah hoax atau tidak benar, kita dapat mengklarifikasikan kepada orang-orang yang telah melihat, mendengar, atau membaca berita tersebut. Selamat menjadi orang yang terus belajar, orang yang terus mencari kebenaran, dan janganlah kita menyesatkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bersyukur di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.